Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dialah Tuhan. Dia bukan berasal dari dunia. Yesus bilang, aku bukan berasal dari dunia, aku akan kembali kepada Bapa. Iya kan, dengan kata lain, tempat Yesus bukan di dunia. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita bukan berasal dari dunia. Betul kita tinggal di dunia, betul kita dilahirkan di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita adalah warga kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya warga kerajaan sorga. Amin saudara. Karena itu di hari ini secara khusus, di hari spesial ini, saya rindu setiap kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan nanti malam jam 7 malam saya kembali mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus melalui Zoom dan juga melalui Facebook saya, Glenn Latuheru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari spesial, hari dahsyat, hari luar biasa. Karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus bersama-sama juga. Tepat hari ini saudaraku, saudara-saudara sepupu kita umat muslim merayakan Idul Fitri. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, bersama-sama. Dan inilah kebersamaan, walaupun berbeda tetapi tetap satu di dalam kasih. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini banyak umat Tuhan boleh dikuatkan. Melalui program ini banyak umat Tuhan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Sehingga pada akhirnya firman yang kita dengar setiap hari, yang kita renungkan setiap hari, menjadi remah dalam kehidupan kita. Karena firman itu yang menerangi setiap langkah kita. Firman itu juga yang menerangi hari depan kita, menuntun kita ke dalam jalan-jalan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur karena kami boleh ada dan hari ini kami masih boleh berdiri tegak dengan tidak kekurangan suatu apapun dalam pemeliharaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Karena itu setiap hari ini Tuhan kami rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yohanes 16 ayat 7. Yohanes pasal 16 ayat 7. Yesus bilang begini kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap kita pada hari ini secara khusus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Jadi setiap perkataan Yesus adalah kebenaran. Adalah lebih berguna bagi kamu. Sama-sama bilang sama saya, lebih berguna bagi saya. Tahukah saudara, apapun yang terjadi, yang Tuhan lihat adalah apakah itu berguna bagi saudara dan saya. Kalaupun hari-hari ini kita mengalami masalah, kalaupun hari-hari ini kita mengalami ujian, tantangan, ujung-ujungnya adalah hal yang berguna. Itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun ada proses untuk menuju kepada hal yang berguna yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Tapi akhir daripada itu yang Tuhan buat, yang Tuhan Yesus kerjakan adalah yang berguna buat saudara dan saya. Benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi saudara dan saya pada saat itu bagi murid-muridnya jika aku pergi. Lihat, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, maka Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya pada saat itu, lebih berguna bagi kamu, lebih berguna bagi kamu, ya kan, untuk aku pergi. Sekalipun engkau akan merasa kehilangan, sekalipun engkau mengalami apa yang disebut keputusasaan atau kepupus harapan. Kenapa? Karena murid-murid pada saat itu memiliki satu pengharapan bahwa Yesus akan menjadi raja orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus mati. Wah, hancur berantakan perasaan mereka. Wah, mati juga. Tiba-tiba bangkit. Wah, masih ada pengharapan. Ditinggal pergi saudaraku. Saudaraku, ini yang saya bilang. Yang Yesus buat adalah lebih berguna walaupun seringkali membuat kita sedih.
Sekalipun yang seringkali membuat kita luka, hati kita membuat kita kadang suka kecewa. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi yang Tuhan izinkan dan Tuhan kerjakan adalah yang lebih berguna buat saudara dan saya. Ini menjadi suatu kebanggaan buat kita. Iya kan? Adalah lebih berguna bagi kamu, bagi saudara dan saya jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, ini dia, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita, namun Yesus juga adalah Allah yang senantiasa menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Ada banyak pengajaran bilang Yesus itu cuma menyelamatkan, setelah itu dia biarkan dunia itu berjalan begitu aja. Iya kan? Dia biarkan manusia itu berjalan begitu saja. No, setelah Yesus menyelamatkan, Yesus juga memelihara. Setelah Yesus memelihara, Yesus juga menuntun kehidupan kita untuk masuk dalam rencana yang ajaib. Kenapa? Karena tujuan akhirnya Yesus mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikaruniakannya penolong, dikaruniakan Rohnya yang kudus, supaya memimpin, menuntun hidup kita dan mengarahkan kita kepada jalan-jalan. Inilah yang kita rayakan hari ini. Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, Dia bukan cuma Allah yang menyelamatkan, namun Dia juga Allah yang menuntun kita kepada jalan-jalannya Dia. Dia juga Allah yang memberkati, Dia juga Allah yang menyertai, Dia Allah juga yang memelihara, Dia Allah juga yang menghibur dan menolong setiap kita. Katakan amin. Dan yang Yesus lihat ada yang lebih berguna. Adalah yang lebih berguna bagi kamu, bagi saudara dan saya ketika Yesus terangkat ke surga. Dia akan mengaruniakan penolong supaya apa? Supaya dimanapun saudara saya berada, roh yang sama itu memberikan kekuatan. Amin. Namun di sisi lain kita mesti mengerti, kadang yang Tuhan izinkan untuk membuat sesuatu yang terjadi yang berguna buat hidup kita, harus melalui masa-masa sukar, harus melalui tahapan-tahapan yang disebut dengan tahapan-tahapan penderitaan, untuk ujung-ujungnya membawa kebergunaan dalam hidup saudara dan saya. Jadi apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan dan terjadi dalam hidup saudara dan saya, walaupun itu membuat kita berlinang air mata, membuat kita sedih, membuat kita merasa ditinggalkan seorang diri, tapi izinkan saya hari ini mengingatkan, itu adalah yang berguna buat saudara dan saya. Tahukah saudara, Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik, Dia yang akan buat segala sesuatu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Karena itu melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, perkataannya ini mengingatkan kita, apapun yang terjadi, yang Tuhan Yesus buat dalam hidup kita adalah yang lebih berguna bagi kita. Sehingga kalaupun saat ini kita belum mengerti kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi, kita cuma percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, itu berguna bagi saya. Apapun yang Tuhan bawa dalam hidup saya, masuk dalam rekaan-rekaan jahat seseorang, dirugikan oleh orang-orang jahat, itu berguna buat saya. Sekalipun saya belum mengerti, sekalipun saya belum memahami. Tapi saya percaya, Roma 8 ayat 38 akan tergenapi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebergunaan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Inilah yang Tuhan Yesus kerjakan. Inilah yang selalu Tuhan Yesus buat dalam hidup anak-anaknya yang setia. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bangga tatkala kami mendengar apa yang Tuhan Yesus buat dalam hidup kami adalah sungguh yang berguna. Yang Tuhan Yesus buat dalam hidup kami adalah sungguh yang membangun hidup kami. Apa yang Yesus buat dalam hidup kami adalah yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Sekalipun hari-hari ini kami belum mengerti kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang terkadang membuat kami sedih, membuat kami menangis. Tapi kami percaya kalau itu Tuhan izinkan terjadi, maka itu berguna bagi kami. Dan apa yang berguna bagi kami ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Kalau hari-hari ini kami belum mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi, biar Tuhan memberikan kami kemampuan untuk tetap terus memegang janji Tuhan, untuk tetap terus berharap kepada Tuhan, dan untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kami boleh melihat bahwa sungguh apa yang Tuhan izinkan, sungguh semuanya mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Apa yang Tuhan Yesus buat adalah sungguh teramat baik. Karena yang bergunalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita.